Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup kami dalam kebenaran firman-Mu itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 5 ayat 12 dan 13 yang berbunyi, "Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah umat yang berlindung pada Tuhan akan bersukacita. Dari nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini hendak mengajarkan dan mengajak kita agar semua orang yang mau berlindung pada Tuhan hidupnya akan bersorak-sorai, sehingga hidupnya penuh dengan sukacita dan kebahagiaan, karena Tuhan memagari dan melindungi mereka dari serangan si jahat. Tuhan bahkan mencurahkan berkat-Nya pada semua orang yang mau mengasihinya dan yang mau berlindung hanya kepadanya. Yang menjadi persoalan bagi kita umat manusia ini adalah justru betapa banyaknya orang yang sudah memperoleh perlindungan dan curahan berkat-berkat Tuhan justru menjadi sombong dan melupakan Tuhan, seolah-olah semua yang ada padanya itu adalah hasil karya maupun pekerjaan perbuatannya sendiri. Mereka merasa semua kelimpahan yang diterimanya itu seolah-olah merupakan hasil dari usaha sendiri tanpa dari mana-mana. Dengan demikian yang mereka lakukan justru bukannya bersyukur kepada Tuhan, melainkan justru mereka meninggalkan Tuhan Allah Bapa yang hidup, yang memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, sumber dari segala berkat yang kita miliki. Dia justru menitipkan berkat-berkat itu kepada kita melalui segala usaha pekerjaan kita. Dari nas renungan firman Tuhan ini, Tuhan mau mengingatkan kita bahwa setiap pribadi orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, wujud nyata Allah yang jadi manusia, adalah supaya kita mengenali Dia dan berlakukan hidup untuk mencontoh meneladani Kristus, agar selalu mengandalkan tuntunan bimbingan Roh Kudus, karena hanya Dialah yang bisa dan dapat menguatkan iman percaya kita, supaya kita selalu mau terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, dan kita hanya mau berlindung kepadanya saja. Janganlah pernah kita jatuh ke dalam bujuk rayu si jahat, kuasa kegelapan itu, lalu meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam segala situasi maupun keadaan apapun, maka hendaknya kita selalu harus tetap memuji, memuliakan nama Tuhan, karena berkat dan perlindungannya telah menjadikan kita bisa dan dapat bersorak-sorai penuh dengan kebahagiaan. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis pada Mazmur 149 ayat yang keempat dan kelima ini. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami hari ini. Kami harus sadari betul bahwa umat yang berlindung pada Tuhan itu akan bersukacita.
dan tidak bisa mengandalkan diri kami sendiri selaku umat-Mu Bapa. Sekarang kami mau serahkan segala bentuk pergumulan yang kami hadapi, persoalan yang menjadikan kami mengalami suatu pergumulan akibat sakit penyakit yang saat ini ada pada kami dalam bentuk apapun, tapi kami percaya kami punya tempat yang dapat menolong kami selain hanya satu saja, yaitu Tuhan pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kami. Kini kami mau serahkan segala bentuk apapun yang kami hadapi, yang kami rasakan sangat memberatkan diri kami ya Bapa. Tuhan pasti akan bertindak atas diri kami. Tuhan tidak akan pernah membiarkan hubungan kami dengan Tuhan itu menjadi rusak oleh karena kuasa-kuasa kegelapan, kuasa jahat yang mau memisahkan diri kami dengan Bapa, sehingga kadangkala kami juga harus mengalami hal-hal yang sangat membuat kami tidak indah ketika kami mempunyai hubungan yang tidak baik, yang tidak serasi, yang tidak indah dalam kaitan sebagai sesama umat Tuhan, apakah di tengah keluarga kami, di dalam hubungan keluarga lepas keluarga, sesama orang yang memang beriman percaya kepadamu, bahkan dengan orang lain yang dekat dengan kami yang dapat kami jangkau, bahkan dengan tetangga kami, dengan teman sekerja kami, dengan teman sekolah, teman kuliah, dengan siapapun yang kadangkala membuat kami tidak merasakan adanya hubungan yang harmonis. Kami percaya Tuhan akan pulihkan kami. Tuhan pasti akan memampukan kami untuk bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki itu Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan mau sambut harapan dan doa kami itu hanya di dalam dan melalui Kristus Yesus Juru Selamat kami. Tuhan akan menyempurnakan, Tuhan akan berkenan untuk mengabulkan doa kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Karena itu kami mohon dalam sembah sujud kami kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa dan bersyukur dengan sepenuh hati kami. Amin.